Meski tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Teknologi masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nauralia Khairunisa dengan NIM 2307025018 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibunda Gusniarti. Kalian pernah dengar gak kasus tentang kesenjangan ekonomi di tahun 2025? Atau kalian sendiri yang pernah merasakan ketika buka media sosial lalu melihat ada orang dengan gaya hidup mewah di satu sisi, sedangkan di sisi lain banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Fenomena ini bukan hanya sekedar iri sosial, tetapi cerminan nyata kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial dan kebijakan fiskalnya, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam menjawab persoalan tersebut. Jadi, kesenjangan ekonomi yang terjadi di media sosial itu merupakan realitas dari ketimpangan kekayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Perbedaan gaya hidup yang kontras antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah itu semakin terlihat, sehingga memperkuat persepsi publik bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu belum dirasakan secara merata. Ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375%. Di daerah perkotaan lebih besar dibanding daerah pedesaan. Hal ini mencerminkan pergeseran struktur ekonomi yang belum merata distribusinya. Nah, teman-teman, dari ketimpangan ini menunjukkan bahwa ada masalah pada distribusi pendapatan, akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan, serta belum optimalnya peran kebijakan fiskal dalam menekan kesenjangan sosial ini. Hal ini bisa menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Dalam ekonomi Islam, isu ketimpangan sosial ini bukan hanya masalah teknis ekonomi, melainkan masalah moral dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ketimpangan sosial, kebijakan fiskal itu berperan sebagai redistribusi untuk mengurangi jurang antara yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial yang sering disebutkan oleh literatur ekonomi. Yang pertama, ada akses pendidikan dan keterampilan yang tidak merata sehingga mempengaruhi peluang kerja dan tingginya upah. Yang kedua, ada akses modal dan investasi yang terkonsentrasi sehingga ada beberapa orang dan perusahaan besar yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Yang ketiga, ada struktur pasar kerja informal, di mana banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal yang mendapatkan upah yang kecil. Yang terakhir, ada perbedaan wilayah, sehingga terjadinya perbedaan infrastruktur dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan kekayaan yang berlebihan itu dapat memunculkan dampak sosial ekonomi. Yang pertama, ada turunnya mobilitas ekonomi. Yang kedua, adanya eksklusi ekonomi. Dan yang terakhir, adanya ketidakstabilan sosial politik. Ketimpangan ekonomi yang semakin terasa di tengah masyarakat itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu belum disertai dengan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, zakat hadir sebagai instrumen ekonomi Islam yang strategis, yang bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan. Salah satu akar utama dari ketimpangan ekonomi ada pada akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki akses ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, zakat secara tegas berfungsi untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok yang mampu atau disebut muzaki kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik.
Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi yang sejalan dengan kebijakan fiskal, yakni menstabilkan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, maka daya beli masyarakat yang kurang mampu akan meningkat dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, zakat ini bukan hanya sekedar solusi moral, tetapi juga solusi ekonomi yang rasional dan terukur. Jadi teman-teman, zakat itu merupakan solusi yang tepat untuk menjawab kesenjangan sosial dan ketimpangan kekayaan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat itu menjadi langkah yang strategis untuk menghadirkan sistem ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan. Jadi teman-teman, seperti itulah kasus ketimpangan kekayaan yang terjadi di masyarakat Indonesia dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.